Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Al-Qalam TV dalam talk show Lingkar Dialektika IAI Al-Qalam Malang. Di sini kita akan berdialektika perihal tantangan jurnalisme di era revolusi industri 4.0. Nanti ditemani sama ada Muhammad Hilal Empil. Ini pegiat jurnalistik. Juga beliau ini pembina LPM Platinum. Yang selanjutnya ada Dr. Holik MPD. Beliau ini pakar sastra dan bahasa Indonesia sekaligus Kaprodi Tadris Bahasa Indonesia IAI Al-Qalam Malang. Seperti itu. Oke, langsung saja kepada Bapak Holik dulu. Bapak Holik dulu untuk berasumsi atau bagaimana tanggapan Bapak perihal media saat ini yang di era revolusi saat ini, khususnya pada masa pandemi seperti ini, seperti itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh saudari pemantik acara Mbak Nur Fadila ya, yang telah memberikan waktu terhadap kami di Silal dan juga saya pribadi. Terima kasih kepada teman-teman tim ya, Al-Qalam TV ya, yang mana saat ini telah memberikan kesempatan kepada kita semua, kepada kami untuk memberikan sedikit informasi yang kaitannya dengan tantangan jurnalisme ya, di masa era pandemi seperti ini. Baik, sebelum masuk ke topik-topik yang diberikan tadi, ingin mereview sedikit tentang kisah masa lalu sedikit ya. Ini dulu saat sebelum ada informasi-informasi keterbukaan elektronik seperti ini, keterbukaan media informasi, saya pada saat di sekolah, pada waktu ngajar di sekolah itu biasanya setiap pagi itu rebutan koran, yang mana koran itu hanya terdapat satu eksemplar saja, padahal gurunya banyak, tapi koran itu hanya satu eksemplar. Dan satu eksemplar itu setiap pagi teman-teman yang namanya haus informasi jelas rebutan. Yang paling laris adalah tulisan-tulisan tentang olahraga biasanya, terutama sepak bola. Rebutan itu, kalau pagi sudah kocar-kacir, satu halaman di sebelah sini, satu halaman di ruangan sana, satu halaman di ruang sana, seperti itu. Kalau saya lebih memilih kepada berita-berita yang sifatnya seperti opini, tulisan-tulisan opini seperti itu. Di satu hari itu sudah full ya, habis satu halaman di ruang sini, satu halaman di ruang sana, kadang jauh ya, ada di Putri seperti itu. Wah, mana ini halaman berikutnya ini, padahal itu satu informasi kan ada yang terputus, ada di depan saja, ada di belakang, seperti itu tulisannya. Itu masa lalu ya, masa lalu. Rata-rata ya haus informasi ya, membaca terutama dikerat, sehingga dibandingkan dengan hal-hal yang sekarang kayaknya media-media cetak seperti itu kurang begitu banyak diminati. Sebenarnya manfaatnya ya tetap manfaat antara cetak dengan media online. Kalau menurut saya dipandang dari segi gramatikalnya memang lebih media cetak ya, memang lebih ke media cetak itu. Kejelasan informasinya, tentang penulisannya, struktur verbalnya itu lebih komprehensif ya, lebih produktif, lebih bagus di media cetak. Karena saya yakin kalau media cetak itu para jurnalis-jurnalisnya dengan para editornya itu sudah orang-orang yang mumpuni, sudah profesional. Beda dengan yang sekarang ya, beda dengan sekarang. Kalau sekarang itu kita lihat di web ya, Kemenkominfo kalau nggak salah, yang namanya berita, antara berita asli dengan berita hoax itu lebih 10 kali lipat
isinya adalah berita-berita hoax. Begitu. Saya pernah baca itu sekarang ada 800.000 web yang di dalamnya berisi hoax. Web berita ini ya, yang di dalamnya berisi hoax. Sedangkan yang betul-betul media ya, media-media yang sifatnya komprehensif, media-media yang bagus seperti itu 1.800 web. Itu media ya. Baik itu sudah ada di Facebook, baik itu sudah ada di Instagram, di segala macam media-media itu. Nah, itu yang terjadi sekarang ya, antara dengan yang dulu dengan sekarang itu bedanya. Kenapa? Kalau yang sekarang itu semua orang bisa menulis ya, medianya di depan mata. Kita punya TV sendiri ya, punya media sendiri, sebebas-bebasnya menulis sesuatu. Gitu. Apa yang ada di curahan, apa yang ada di pikiran kita ya disampaikan begitu saja. Saya pernah dikritisi dulu profesor ya. Jadi saking gampangnya mengupload sesuatu, mengupload media-media, informasi, segala apa saja dimasukkan ke media, baik itu terutama yang Facebook ya. Dia bilangnya begitu. Tiap hari foto hanya begitu. Mana informasinya? Apa yang diinformasikan dari foto itu? Upload foto terus tiap hari, seperti itu. Ini kan kritisan, ya, kritikan yang mana antara media yang sifatnya media tulis seperti koran-koran yang sifatnya itu sudah bagus, seperti media-media yang ada sekarang. Rata-rata isinya foto, terus selfie, ya, makanan aja diposting, segala ini diposting, tapi tidak ada tulisannya, ya, nggak ada tulisannya. Nah, seperti itu. Ini yang terjadi sekarang. Jadi tulisan dengan foto, ya apa namanya, kalau yang saat sekarang ini menurut teorinya antara tulisan, antara gestur tubuh, antara apa dengan body language ya, ada namanya ini organ by language ya. Segala bentuk informasi yang ada di tubuh kita itu menjadi media informasi, tapi tidak detail. Beda dengan tulisan ya. Ada fotonya, ada tulisannya, itu baru lebih bagus lagi. Itu mungkin sementara dari saya ya. Okay. Mungkin langsung ke Pak Hilal. Langsung ya. G. Baik, terima kasih pada Ibu Moderator. Nah, jadi tema kita itu sebetulnya sangat luas. Jadi tantangan jurnalisme di era industri 4.0. Itu temanya sangat luas dan bisa mencakup banyak hal. Kata kunci jurnalisme misalnya itu bisa mencakup banyak hal sekali, karena jurnalisme itu kan medianya, dari segi media. Itu medianya ada yang visual. Visual itu pun ada yang televisi, ada yang sekarang yang muncul banyak YouTube. Kemudian televisi harus kita akui tetap masih bertahan ya. Masih bertahan meskipun ya kita banyak juga yang sudah pindah ke YouTube. Kemudian kalau medianya misalnya teks itu ya ada koran yang cetak, kemudian ada koran yang digital. Ada juga yang audio. Kalau dulu kita mendengar berita itu dari radio. Seru itu. Nah, kemudian sekarang sudah muncul radio-radio alternatif begitu, kayak podcast atau apa gitu. Nah, itu jadi sangat luas sekali di wilayah mana itu jurnalisme yang dimaksud itu punya tantangan sendiri-sendiri. Tapi misalnya oke lah, kita anggap ini secara keseluruhan lah, kita anggap ambil umumnya. Kemudian tantangan itu apakah tantangan bagi pegiat jurnalisme, yaitu kaum jurnalis atau reporter atau wartawan, atau tantangan bagi audiens atau pembaca atau penikmat berita. Jadi tantangannya memang berbeda, tetapi oke lah, kita misalnya ambil umumnya saja begitu, yang mencakup dua hal itu. Kalau saya simpulkan, tantangan media jurnalisme itu sekarang itu ada dua kelompok tantangan. Ada tantangan yang sifatnya abadi, jadi meskipun sebelum era industri 4.0 ataupun sudah memasuki era itu tantangan itu masih tetap ada. Ada tantangan yang memang muncul hanya di era industri 4.0 ini.
Tantangan yang bersifatnya abadi itu misalnya tantangan para pegiat jurnalisme untuk menyajikan berita yang valid. Itu sejak zaman dahulu kala sampai sekarang itu masih jadi tantangan. Karena kenapa? Karena jurnalisme itu sebetulnya kan ingin menyajikan berita, dan dalam prosesnya itu ada cara-cara, ada mekanisme-mekanisme yang harus dilalui agar berita yang disajikan itu valid. Ada banyak kasus misalnya seorang jurnalis itu sudah mengikuti prosedur peliputan, misalnya prosedur penyajian berita yang baik, tetap itu masih tetap ada yang terima, misalnya ada yang misalnya tersinggung. Nah, itu dari zaman dahulu, apalagi zaman sekarang itu tetap ada tantangan agar beritanya valid. Iya. Nah, seorang pegiat jurnalis atau wartawan itu punya tantangan untuk menyajikan itu, dan audiens punya tantangan harus menyeleksi mana yang berita ini valid atau enggak. Jadi harus, selain untuk membaca atau menyerap berita, itu harus perlu juga menyediakan alat-alat yang secara pribadi, alat nggak harus fisik ya, alat analisis misalnya, kemampuan analisis untuk mengetahui mana yang valid, mana yang enggak, mana yang ini disembunyikan, mana yang enggak, mana yang ini di frame sedemikian rupa, mana yang enggak. Nah, itu pembaca yang cerdas perlu itu di media apapun, media visual, media audio ataupun teks. Nah, itu tantangan pertama, abadi. Kemudian tantangan kedua, menghindari sensasi. Itu sejak zaman dahulu kala sampai sekarang itu menjadi tantangan kaum jurnalis. Kalau zaman dahulu, misalnya ada koran istilahnya koran kuning istilahnya. Koran kuning itu koran-koran yang hanya menampilkan berita-berita yang sensasional. Itu biasanya kalau di Indonesia itu biasanya dibaca tukang becak di zaman dahulu. Di pangkalan pangkalan ojek. Nah, itu suka berita-berita yang isinya kejahatan lah, perkosaan, begitu-begitu. Kemudian berita-berita mesum, nah itu sensasi. Dan kebanyakan karena yang dicari adalah sensasi, itu nggak benar beritanya. Nah, itu zaman dahulu. Jadi zaman dahulu itu punya masalah juga dengan berita yang mengejar sensasi. Karena tujuannya apa? Biar pembacanya banyak begitu. Dan itu bisa dipahami sebetulnya kalau dilihat itu, tapi tetap itu jadi tantangan kaum jurnalis. Di zaman sekarang itu juga nggak kalah jadi persoalan sensasi itu. Jadi apalagi di media online itu kan sekarang itu semakin sensasional, itu kliknya semakin banyak kan begitu sekarang. Nah, itu tetap tantangan tentunya bagi kaum jurnalis. Sekarang zaman dahulu ada, sekarang tantangan itu semakin berat. Kemudian yang ketiga, tantangan jurnalisme yang abadi sifatnya itulah independensi. Sejak zaman dahulu kala sampai sekarang, independensi awak berita, kaum jurnalis itu menjadi tantangan tersendiri. Kita ingat misalnya di zaman Orde Baru Indonesia, itu kan sensor sangat ketat sekali. Dalam banyak ancamannya itu kejam. Jadi misalnya ada berita yang nggak cocok sama pemerintah, itu misalnya diancam ditutup, dan ada banyak kasus kan perusahaan media, koran misalnya atau televisi yang itu ditutup oleh rezim Orde Baru. Nah, itu menjadi ketakutan sendiri dan membuat awak media itu independen sebagai sebuah institusi ya, bukan, mungkin ada banyak wartawan yang kritis, banyak wartawan yang berani menyuarakan peristiwa, memberitakan peristiwa tertentu yang sensitif, tapi kemudian nanti ketika masuk ke dapur redaksi, nah itu disensor nanti karena khawatir perusahaannya diancam. Jadi independensinya kalau zaman dahulu itu seperti itu. Nah, zaman sekarang itu masih sama menurut saya. Zaman sekarang tantangan untuk independen bagi kaum jurnalis itu sekarang itu yang agak sulit, marak pelaporan. Jadi orang yang bikin berita kemudian menyinggung orang yang punya kekuasaan dalam tanda kutip, nah itu nanti dilaporkan begitu. Nah itu banyak sekali, kriminalisasi istilahnya, atau memanfaatkan UU ITE itu, hal-hal yang sedikit sebetulnya biasa saja, tapi kemudian UU ITE dibawa-bawa untuk membungkam orang yang memberitakan.
Nah itu tantangan zaman sekarang. Dalam konteks Indonesia seperti itu. Dan sejak zaman dahulu independensi itu, jadi berani memberitakan berita apapun, itu masih menjadi tantangan lah begitu. Jadi ada banyak persoalan yang membuat awak media itu dalam tanda kutip itu berhati-hati untuk memberitakan sesuatu. Nah itu tantangan abadi, baik zaman dahulu zaman sekarang. Nah kemudian ada juga beberapa tantangan yang menurut saya muncul karena perkembangan teknologi terbaru. Kita misalnya menyebut perkembangan teknologi terbaru itu adalah industri 4.0 lah, misalnya begitu. Oke. Meskipun itu debatable ya, tapi oke lah kita sebut begitu. Nah yang paling jelas itu tantangannya sekarang seperti yang disebutkan oleh Pak Khalid tadi itulah hoax. Zaman dahulu sampai zaman sekarang memang hoax, tapi sekarang itu masif sekali. Data yang disebut oleh Pak Khalid tadi itu jumlahnya itu jauh lebih banyak berita hoax daripada berita yang valid. Nah itu menjadi tantangan tersendiri. Itu kenapa kok bisa muncul seperti itu? Kenapa kok muncul kondisi seperti itu? Berita hoax itu jumlahnya jauh lebih banyak daripada berita yang valid. Karena memang industri atau perkembangan teknologi sekarang ini memungkinkan kita untuk memproduksi berita secara besar-besaran. Ya. Sangat mudah sekali untuk memproduksi berita. Kalau zaman dahulu sulit karena untuk berita saat ini itu ditayangkan besok. Kalau sekarang berita sekarang ditayangkan sekarang bisa begitu. Langsung. Dan jumlahnya bisa dilipat gandakan beribu-ribu kali. Nah, ketika itu berita hoax dan digunakan mesin untuk menggandakan berita yang banyak itu, akhirnya jumlahnya akan sangat banyak. Itu pertama ya, memang fasilitasnya ada untuk buat hoax. Yang kedua, memang ada orang-orang yang mengambil keuntungan dari hoax. Pertama kasus pilkada misalnya, kasus pilkada itu ya, kasus atau enggak hanya pilkada lah, pil-pil yang lain, pilpres atau apapun. Itu hoax terkadang menjadi kendaraan untuk memenangkan pemilihan, misalnya begitu. Kasus Donald Trump lah itu jelas sekali ya. Donald Trump itu menang kan karena berita. Karena berita yang disebarkan secara masif dan banyak yang hoax, akhirnya orang bingung dan capek, ya sudahlah Trump lah, nggak masalah. Jadi gitu. Jadi dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu. Dan sebetulnya nggak hanya kalangan orang yang memburu jabatan yang memanfaatkan hoax. Kadang orang-orang yang memburu bisnis begitu, itu juga kadang memanfaatkan hoax. Nah, itu yang bikin subur hoax sebetulnya. Ingin tenar itu ya. Nah, pengen tenar begitu, betul. Pengen tenar. Bukan kalau dulu itu hoax kebanyakan karena memang kesalahan teknis di prosedur pemberitaan. Kadang dulu sering begitu. Makanya dulu ada permintaan maaf, ada ralat gitu. Kalau sekarang nggak ada ralat, nggak ada permintaan maaf. Misalnya portal berita keliru memberitakan, langsung dihapus beritanya. Nggak ada permintaan maaf, nggak ada ralat, nggak ada koreksi. Nah itu buruknya zaman sekarang begitu. Jadi memang tantangan tersendiri bagi saya. Kemudian yang kedua adalah berita zaman sekarang yang menurut saya muncul saat ini itu adalah tidak mendalam. Berita sekarang itu dangkal. Kenapa seperti itu? Saya bisa pahami karena situasi sekarang menuntut seperti itu. Berita sekarang itu dikonsumsi oleh orang kebanyakan melalui media online. Media online itu kita kan baca melalui layar. Layar itu cepat bikin capek ke mata dan pikiran. Jadi awak media itu paham psikologi pembaca, akhirnya menyajikan berita-berita yang tidak bikin capek. Berita yang tidak bikin capek itu apa? Kalau dalam macam-macam berita itu straight news yang paling ini. Dan straight news itu kan peristiwa sekarang yang terjadi sekarang. Begitu. Jadi nggak didalami lebih jauh, nggak diinvestigasi. Akhirnya rata-rata awak media memang hanya terpaku ke itu. Terpaku ke straight news, berita yang sifatnya hari ini dan saat ini, tidak digali lebih dalam lagi. Nah itu alasan kenapa berita sekarang itu kurang mendalam.
karena ya itu, karena memang secara psikologis bagi pembaca, berita yang diinvestigasi secara mendalam dan diulas secara panjang itu bosan. Nah itu pertama ya, itu tantangan pertama. Kenapa kok tidak mendalam? Kemudian alasan kedua kenapa tidak mendalam, ini karena godaan-godaan dunia digital. Kita tahu bersama, semakin banyak klik itu semakin banyak keuntungannya, baik secara finansial maupun bukan finansial. Tapi itu tetap harus diakui menguntungkan begitu. Like. Nah, akhirnya banyak media online yang itu judul dan berita itu nggak ada hubungannya, atau judul sensasional, tetapi isinya biasa-biasa saja, begitu. Jadi yang penting clickbait itu berita-berita yang mengundang orang untuk ngeklik, itu saja tujuannya. Bukan untuk dibaca, bukan untuk memberitakan hal-hal baik, bukan untuk memberitakan sesuatu yang perlu diberitakan. Nah itu yang bikin kita nggak mendalam juga. Jadi kita berita-berita di zaman sekarang itu memang makanya ini tantangan bagi audiens, bagi pembaca atau penikmat berita untuk menyeleksi, punya kemampuan analisis, punya kemampuan. Kalau zaman pilkada misalnya, zaman pilkada banyak orang yang sadar, oh ini berita yang pro si anu misalnya, oh ini berita, banyak sadar. Tapi dalam kondisi sehari-hari sekarang, kondisi tenang sekarang, kemampuan itu nggak tahu kok hilang begitu, kemampuan untuk memilah mana yang sebaiknya dibaca dan mana yang sebaiknya diabaikan. Itu kondisi ini tidak mendalam ini menjangkiti hampir semua perusahaan media yang mainstream, yang sudah pindah ke online. Jadi misalnya bahkan Kompas dan anak media Kompas misalnya Tribun News begitu. Yang parah kan Tribun News sekarang itu sudah terkenal sekali itu. Kalau yang di media online itu berita-beritanya parah sekali. Bukan Lambe Turah ya? Gimana? Bukan Lambe Turah. Lambe Turah itu bukan perusahaan media itu, perusahaan gosip Pak. Nah, bahkan Kompas itu juga begitu. Kita misalnya lihat sekarang begini ya, kalau berita itu ada berhalaman, berita nggak selesai nanti dibaca di halaman kedua, itu clickbait itu. Nah sekarang itu begitu model berita. Kalau kita nggak bisa menyalahkan itu, memang kondisi sekarang menuntut seperti itu. Tetapi harus kita akui itu mengurangi kemendalaman berita. Akhirnya berita menjadi dangkal, menjadi hanya memberitakan sesuatu yang sifatnya permukaan. Nah itu tantangan kedua ya yang muncul saya kira di zaman sekarang ini, zaman ketika teknologi sudah sangat maju. Tantangan ketiga ini yang terakhir ya nggak lama-lama ya. Tantangan ketiga itu adalah tantangan ya dunia digital. Banyak berita yang dulu perusahaan itu koran begitu ya, koran cetak. Sekarang banyak yang pindah ke koran elektronik, koran digital. Kenapa? Karena yang baca buku atau yang baca kertas itu semakin sedikit. Koran-koran mainstream sekarang kalau di Indonesia itu belum ada yang betul-betul perusahaan besar kemudian collapse begitu. Akhirnya pindah total ke digital belum ada. Tapi kalau di luar negeri itu sudah ada. Tapi tanda-tandanya sudah mulai. Jadi koran-koran besar sekarang itu sudah bikin koran digital. Dan karena sudah bikin seperti sebuah persiapan menghadapi kematian. Seolah-olah seperti itu. Tapi ya karena sudah pindah ke digital, akhirnya dia terasuki tantangan-tantangan tadi itu, harus menghadapi tantangan-tantangan tadi itu. Bukan kembang kempis lagi ya, tapi kempis ini. Sudah kempis banget. Nah, kempis. Nah, itu tantangan esensial. Jadi koran itu tanda-tanda zaman lah di zaman sekarang bahwa semuanya sudah beralih ke digital. Perlahan-perlahan semuanya akan beralih ke digital. Tidak hanya koran, tapi juga televisi itu sudah mulai banyak artis yang sudah masuk YouTube. Begitu kan sebetulnya persiapan untuk bertahan hidup sebetulnya. Strategi bertahan hidup.
radio itu sudah muncul, radio alternatif, internet, Ya. podcast. Podcast. Nah, saya kira itu tantangan esensial. Sekarang kita sudah memasuki dunia yang berbeda. Tetapi harus diakui bahwa kalau koran yang fisik itu jauh lebih nikmat dibaca daripada koran digital. Betul. Jauh lebih mendalam kalau membaca itu, karena nggak terburu-buru. Kita bisa membaca dengan pelan dan hati-hati. Tapi kalau koran digital kita susah mau pelan dan hati-hati susah, karena itu cepet capek. Jadi dunia digital itu dunianya orang terburu-buru. Karena emang makanya disebut dunia yang cepat. Gitu. Ya. Saya kira itu tantangan kita, tantangan jurnalisme di zaman di era industri 4.0. Banyak tantangan lain, misalnya persoalan keberpihakan misalnya, atau misalnya persoalan isu-isu kejurnalistikan yang baru, misalnya jurnalisme sastra atau jurnalisme damai atau apapun. Tapi saya kira itu tantangan yang abadi juga, sama seperti yang tadi. Jadi kan Khususnya kayak umpama kan ini era 4.0, terus era pandemi juga ya. Terus pasti semua audien itu mainnya di media, mainnya di media. Dan gak banyak audien itu yang bisa meminimalisir mana yang hoax, mana yang emang valid, mana yang memang ini berita yang memang dibutuhkan dan tidak, dan lain sebagainya. Nah, kalau umpama cara meminimalisir seperti itu, bagaimana menurut jenengan? Baik, gini, ada beberapa hal yang harus disampaikan di sini terutama ya. Pertama, kita harus memunculkan ada namanya proses kreatif, ya, proses kreatif. Kreatif di situ sendiri bukan hanya kreatif pada diri jurnalisnya, tapi proses kreatif daripada penikmatnya, ya, daripada audiennya. Bagaimana cara audien itu memahami informasi-informasi yang betul-betul informasi valid, ya, dengan informasi-informasi yang tidak valid. Banyak ya hal-hal yang terjadi saat sekarang ini, sangat banyak sekali. Contoh begini. Ini masuk ke ranah struktural dulu ya. Masuk ke ranah struktural dulu, yang mana proses ranah struktural itu kaitannya antara penulis berita dengan penikmat berita, antara seorang jurnalis dengan pembaca, seperti itu. Rata-rata yang saya lihat di lapangan, rata-rata jurnalis itu tidak 100% melulu dari program, promosi materi bahasa Indonesia. Tidak melulu program dari jurusan bahasa Indonesia, karena ruh utamanya seorang penulis itu adalah bahasa. Tidak boleh lepas dari bahasa. Ruh utamanya adalah bahasa. Nah, bahasa yang mana kaitannya dengan proses tulis menulis, baik itu ya bukan hanya tulis menulis, tapi secara lisan dan juga secara tulis. Nah, secara lisan banyak seperti podcast tadi itu ya, berita itu verbal yang disampaikan oleh seseorang itu harus betul-betul informasi yang disampaikan itu harus betul-betul komprehensif, harus betul-betul bagus, seperti itu, gramatikalnya harus jelas. Sama dengan tulisan, proses menulis pun juga seperti itu. Ada beberapa hal, ada beberapa cara masuk ke struktural ini. Di antaranya pola menulis, kan begitu, pola menulis. Kalau yang kita kenal dari dulu sejak zaman TK apa SD ya, dinamakan 5W1H, kan begitu ya. 5W1H. Apa 5W1H? Kalau orang Indonesia bilangnya ada yang mengatakan bukan 5W1H, tapi ada adisi bimega, ada namanya adik simba. Apa itu? Apa, siapa, di mana, mengapa. Itu diakronimkan kalau dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Inggris kan disingkat ya. Itu hal yang paling utama dulu ya, hal yang paling utama dulu. Nah, untuk menjadi seorang penulis itu harus betul-betul tahu yang namanya 5W1H, kan begitu. Nah, kalau yang sekarang apakah harus seperti itu? Ya juga sama, tapi banyak ya, banyak pola-pola yang harus dilakukan, pola-pola yang harus ditentukan oleh seorang penulis ya, seorang penulis. Bagaimana proses kreatif itu muncul bukan hanya dipandang dari 5W1H, tapi contoh proses penulisan,
gramatikalnya, ya, bentuk kalimatnya, bentuk strukturalnya itu betul-betul mudah dibaca, ya, jelas, runtun seperti itu. Ada namanya proses piramida terbalik, ya. Apa itu piramida terbalik? Ada proses namanya piramida tegak biasa seperti itu. Ada proses yang namanya menyimpulkan. Kita lihat tulisan-tulisan yang baru-baru ini, ya, yang baru-baru ini. Seperti ini bukan promosi ya, tapi Dahlan Iskan. Ya, siapa tahu Dahlan Iskan, ya, Dahlan Iskan. Dia menulisnya sangat dari awal-awal itu bentuk tulisannya sederhana. Cara membacanya itu gampang, mudah dicerna. Tapi lambat laun sampai ke tengah, apa yang disampaikan itu betul-betul benar. Informasi-informasi yang disampaikan itu betul-betul valid. Wah, itu memang ya wartawan senior ya. Kita harus mengkaji dan membaca dari itu, belajar dari itu juga. Gitu. Terus ada lagi contoh, ini dari soal menulis, memberikan informasi kepada orang lain supaya betul-betul nyaman, mudah dipahami, mudah dicerna. Kasusnya seperti ini, bukan hanya di medianya, tapi proses menulisnya, ya, proses menulisnya dan strukturnya. Satu kalimat saja, Pak, Assalamualaikum, Pak, saya ngirim. Ini terjadi pada saya dan juga mahasiswa. Maaf, tolong mahasiswa kalau memberikan informasi itu harus betul-betul valid, antara teks dan konteksnya juga harus jelas. Ini pesan ya. Pesan. Pak, mohon maaf saya ngirim. Kita biarkan saja. Ya, ngirim apa? Gitu ya. Kita biarkan saja. Selang 2 hari dia ngechat lagi. Pak, bagaimana kiriman saya? Tuh, bagaimana kiriman saya? Gitu. Apa itu? Begitu ya. Tak jawab, apa itu? Itu Pak, file untuk tulisan saya. Oh, saya kira kirim paket. Ini kan proses menulis ya. Saya kira kirim paket. Sebenarnya paham ya apa yang dia maksud, apa yang dia tuju ke saya pun juga paham. Dari proses decoding dan encodingnya paham, gitu ya. Yang dia maksud adalah kirim paket. Tapi informasi yang disampaikan kurang sesuai, sehingga saya abaikan supaya menulisnya, supaya proses kreatifnya itu muncul. Oh, ternyata saya memberikan informasi itu kurang tepat sasaran, sehingga dia balik lagi, mohon maaf Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mohon maaf Pak, saya atas nama ini mengirimkan file untuk dikoreksi. Oh ya, terima kasih, nanti saya koreksi. Banyak, bukan hanya di kalangan kita semuanya, di luar pun juga seperti itu. Proses menulis, proses kreatif. Di media massa pun juga seperti itu. Informasi-informasi yang disampaikan, apa yang disampaikan oleh Gus Hilal itu betul, ya. Antara topik, ya, dengan isinya jauh berbeda. Saya pengalaman sendiri, ya, dikritisi oleh juga teman-teman sendiri, dinyinyirin juga oleh teman-teman sendiri. Memberikan informasi, ada fotonya, ada informasi yang disampaikan. Nyinyirannya bukan tentang informasi dan foto itu, ya, tapi body language-nya itu kalau online, ya, kalau online gitu. Sudah menyampaikan informasi, sudah sesuai dengan konteksnya, sesuai dengan topiknya, tapi masih ada sesuatu atau orang yang menanggapi hal itu bahwa apa yang disampaikan itu adalah kurang komunikatif, katanya, ya, kurang komunikatif, kurang informatif, seperti itu, kurang informatif, sehingga timbul di perasaan, apa salah saya, tulisan yang apa, tulisan yang bagaimana, kosakata yang bagaimana yang salah menurut beliaunya, seperti itu. Ternyata bukan tulisannya, tapi gesturnya, ya, menyampaikan informasi kok sambil mencurang seperti itu, bilangnya, wah ini, ya, jangan nangis dong, nah begitu. Mungkin juga seperti ini sama nanti, ya. Ini juga sama nanti, banyak informasi-informasi yang orang itu memberikan tanggapan dari apa yang kita sampaikan, ya. Ada positifnya, ada negatifnya. Ya mudah-mudahan positifnya banyak, negatifnya sedikit. Silakan, sedikit. Kalau untuk Pak Hilal, menanggulangi hoax, ya. Menanggulangi hoax itu kalau bagi pembaca ya disadari saja begitu, bahwa
hoax ini ada orang yang memproduksi hoax untuk keuntungannya. Sengaja. Tanpa kesadaran itu, jadi misalnya menganggap semua berita itu adalah sahih, semua berita itu layak dipercaya, itu sudah pasti kena hoax kalau ada orang percaya seperti itu. Jadi ya tinggal diamati saja bahwa ini kayaknya kurang layak dipercaya. Itu kalau dari ini. Tentunya ada atau begini, atau di cross check dengan berita yang lain. Apakah ini di berita yang lain diberitakan juga? Kalau misalnya ada beberapa berita yang memberitakan itu, oke lah bisa dipercaya. Gitu. Atau di cross check itu kan isinya tabayunnya. Jadi ya kalau rumusnya begitu sih sejak dahulu kala. Tapi perlu diingat begini, hoax itu disebarkan oleh orang yang kadang nggak tahu apa ini hoax begitu. Dan yang menyebarkan itu nggak hanya orang yang nggak tahu berita, cara membedakan berita yang hoax dan benar begitu. Kaum orang yang sudah bergelut dengan berita selama bertahun-tahun itu bisa kadang keceplosan kadang secara nggak sengaja itu menyebarkan hoax. Karena begini, karena hoax, jadi karena itu sifat dasar manusia lah. Sifat dasar manusia itu mesti apa yang menyasar emosinya, hoax kan kebanyakan itu menyasar emosi pembaca. Apa yang menurut dia kena ke emosi kita itu akan cenderung disebarkan. Gak peduli itu benar atau enggak. Jadi kalau sudah emosi yang sudah tersentuh, menyebarkan itu kadang secara tanpa pertimbangan. Oh ini orangnya kasihan ini misalnya begitu. Jadi emosi-emosi begitu yang dimanfaatkan oleh para penyebar hoax. Nah makanya manusia kan selalu tersentuh, mesti manusia yang punya nurani itu mesti tersentuh. Maka nanti setiap siapapun punya potensi, baik itu orang yang belum berpendidikan maupun sudah berpendidikan, punya potensi untuk secara nggak sengaja menyebarkan hoax. Nah itu pertama. Terus kedua, kalau cara ala saya ya memang saya sepakat dengan Pak Khalid, memang penting itu kita itu menyebarkan informasi cara kita sendiri, begitu. Informasi kita sendiri. Jadi setiap orang itu menyebarkan informasinya. Kalau dulu memang ada istilahnya kan jurnalisme warga. Jadi berita yang itu tidak disebarkan oleh awak berita atau perusahaan berita, tetapi oleh warga biasa yang tidak bergelut di dunia berita atau bukan wartawan begitu. Nah itu jurnalisme warga, jadi siapapun itu menyebarkan berita di lingkungannya sendiri, bukan sesuatu yang tidak dijangkau. Tentunya dengan kaidah-kaidah. Cuma tantangannya kalau jurnalisme berita itu kan dia harus mengerti sedikit banyak lah, nggak harus sangat ahli tentang kaidah-kaidah menulis berita begitu. Bagaimana agar berita itu valid, bisa dipercaya begitu. Nggak memasukkan opini pribadi. Memasukkan opini pribadi oke, tapi dalam kadar yang tidak sangat subjektif yang keterlaluan banget begitu. Nah, itu jurnalisme warga itu sebetulnya bisa menanggulangi hoax kalau menurut saya. Jadi perlu digalakkan atau perlu diupayakan agar setiap orang itu bisa membuat beritanya sendiri. Itu yang penting menurut saya. Nah, sebetulnya ya kalau misalnya kita mengambil contoh Dahlan Iskan kan. Nah, jurnalisme warga kira-kira begitu. Yeah. Dia tidak mewakili perusahaannya, tapi mewakili dirinya sendiri memberitakan sesuatu. Nah, kalau banyak orang, nggak harus semua. Kalau banyak orang yang begitu, akhirnya nanti orang bisa membedakan mana berita yang layak dibaca dan mana yang enggak, mana yang hoax, mana yang enggak. Yang penting kan itu. Karena kita nggak mungkin menghentikan orang menyebarkan hoax itu. Menurut saya naif. Sebab hoax itu menguntungkan, harus kita akui. Harus kita akui. Dan ada orang yang rela istilahnya mentolo, bahasa Jawanya itu mentolo mendapat keuntungan dari hoax. Pundi-pundi kepuasan. Sudah membuli membuat hoax. Dunia digital kayak gitulah memang. Dunia digital kan kayak gitu. Memang
kadang orang itu di dunia nyata takut untuk misu-misu. Tapi dia akan bikin akun palsu di Facebook dan dengan puasnya misu-misu. Dan kita memang begitu. Ya patut kita akui, ada orang yang sangat senang seperti itu, dan tapi karena tekanan sosial takut untuk melakukannya. Nah, dunia digital, media sosial, itu memungkinkan untuk itu, karena bisa bikin akun anonim, akun ganda, akun abal-abal atau apapun. Nah, jadi itulah, dan kita nggak mungkin menghentikan itu, susah. Sebab nggak hanya ini ya, misalnya ada orang punya satu akun lah, nggak punya satu akun, tapi namanya kadang malu untuk menyebutkan nama sendiri. Yeah. Akhirnya namanya, contohnya Paijo jatuh cinta apa misalnya begitu. Yang alay-alay itu, ya itu kan malu untuk menyebutkan namanya sendiri, malu untuk mencantumkan alamatnya. Kalau nomor telepon saya rekomendasikan jangan dicantumkan, kecuali untuk orang-orang terbatas. Banyak orang-orang jahat yang menggunakan nomor telepon. Jadi itu, dunia digital memang dunia yang sangat bebas sekali. Kita akan sulit menghentikan kejahatan, menyuruh menghentikan kejahatan itu susah. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah menawarkan kebaikan. Jadi ada alternatif begitu. Orang sudah terbiasa menikmati kejahatan, munculkan sedikit oase, sedikit lilin, terang lilin di kegelapan. Nah, itu saya kira bisa inspirasi, bisa menghentikan laju hoax. Terima kasih. Ini tadi kan dari segi audien. Kalau yang sekarang untuk penulisnya sendiri, bagaimana cara meningkatkan produktivitas menulis, khususnya di era revolusi industri 4.0 ini? Oke. Kita perlu disepakati dulu. Revolusi dari tadi sudah beberapa kali disebut kata itu, ya 4.0, atau mungkin masih di Malang Raya, di Malang Selatan ini 4.0. Kalau di Malang Kota sudah 5.0. Ya, sudah 5.0. Kenapa begitu? Semua produktivitas kegiatan yang sifatnya apalagi di dunia akademisi juga mengatakan 5.0. Semuanya berbasis media. Ya, semuanya berbasis media. Gitu. Nah, kalau secara pribadi saya ditanya bagaimana cara memunculkan diri kita untuk kreatif, kalau saya bilang ceplosan ngopi. Ya, ngopi. Bukan seperti itu. Di mana ngopi? Ya di warung kopi. Kenapa kok bisa di warung kopi? Ya disitulah saya mendapatkan inspirasi seperti itu. Kalau jurnalis, betul-betul jurnalis yang biasanya dari dulu sampai sekarang kita tahu, itu namanya juga orang lapangan, ya, namanya juga orang lapangan. Kalau di lapangan ya pasti banyak inspirasi, ya, banyak hal sesuatu yang terjadi di lapangan sehingga memunculkan kreativitas, memunculkan sumber-sumber informasi yang banyak. Itu, ya tidak bisa di rumah saja, ya, tidak bisa di tempat ini saja, tapi di luar, ya, terjun ke lapangan. Saya pun juga seperti itu, ya. Bagaimana cara memunculkan saya untuk kreatif menulis? Bukan maksud saya sebagai jurnalis betulan, tapi memang penulis kreatif di media sosial 5.0 saya. Penulis kreatif di media sosial, ya di Instagram, ya di Twitter, ya di Facebook, lihat saja tulisannya. Faktor utama mendapatkan dan inspirasi itu adalah jalan-jalan. Kalau saya, ya jalan-jalan. Kemana saja, ya bebas saja. Saya memang orangnya liar, Gus. Liar seperti ini, ya. Liarnya bukan liar tanda kutip perspektif negatif, ya, tapi liarnya supaya pola pikiran, pola diri, sehingga ada keseimbangan antara apa yang saya informasikan kepada masyarakat dengan kompetensi saya sendiri. Nah, untuk memunculkan hal-hal yang seperti itu, ya jalan-jalan, ngajak teman. Kemana? Tuh, contoh kalau liburan mancing, ini. Mancing pun saya jadikan informasi, ya, mancing pun saya jadikan informasi. Tapi informasi-informasi yang disampaikan menyesuaikan dengan isu-isu yang terbaru, bukan tentang mancingnya, ya, tapi tentang isunya, isu apa yang ada sekarang ini, seperti itu. Mancing, naik gunung, ya, naik gunung. Saya informasikan, saya foto itu tentang naik gunung.
ya foto-fotonya tentang naik gunung. Tapi isi di dalam tulisan-tulisan itu bukan tentang naik gunungnya, tapi informasi yang terbaru. Apa sih? Ya, foto ini dikaitkan dengan informasi-informasi terbaru. Itu kalau saya tadi, ya. Contohnya tentang COVID, ya. Banyak itu tulisan-tulisan saya di Facebook muncul tentang COVID, ya. Tentang karantina lah, tentang pembagian sumbangan lah, tentang bantuan-bantuan dari pemerintah. Banyak tulisan saya. Tapi foto yang ditampilkan bukan foto tentang karantinanya, bukan foto tentang itunya, tapi foto saya jalan-jalan, ngopi kemana seperti itu. Tapi isi kontennya adalah informasi terbaru, hal-hal yang baru, hal-hal yang hangat. Gitu. Gitu. Ya. Oke. Kalau menurut Pak Hilal? Oke. Kalau menurut saya, cara meningkatkan produktivitas banyak cara. Orang-orang beda-beda. Tergantung motivasinya apa. Kalau kalangan pemula itu, saya misalnya ketemu pemula begitu, itu motivasinya yang umum. Misalnya kayak nanti kalau bisa terbit gitu, kalau nulis terkenal. Abadi. Ini. Kalau menulis itu nanti banyak teman begitulah. Dianggap hebat, ya, yang iming-iming yang kebanyakan orang disukai. Tapi sebetulnya pada akhirnya nanti setiap orang itu ketika menulis itu akan menemukan bahwa menulis itu cara belajar yang lain. Kalau saya maknanya begitu. Kita mau belajar tentang A, salah satu caranya selain menghafal, selain membaca, selain bertanya, menulis. Kita menyerap informasi yang banyak, kemudian kita tulis menurut bahasa kita sendiri. Itu sudah wawasan yang baru. Itu sudah pengetahuan itu sudah melekat dengan sendirinya, dengan cara kita, dengan bahasa kita, gitu. Dengan urutan yang kita mau. Kalau kita menulis itu, dengan sistematika yang kita mau, kalau begitulah. Nah, kalau menurut saya tergantung motivasi orang, punya motivasi berbeda. Ada orang yang tiba-tiba giat menulis dimarahi orang lain. Ada orang yang giat menulis karena misalnya Punya tekanan. dekati ke lawan jenis misalnya, mengungkapkan kata-kata itu cinta yang atau banyak apa. memunculkan inspirasi di situ ya. Kalau yang sekarang. Ada orang yang gak suka menulis awalnya, tapi kemudian menulis karena tuntutan ekonomi. Itu ada yang kayak gitu. Jadi banyak. Setiap orang motivasinya beda-beda. Apapun motivasinya, yang jelas menulis itu baik. Jadi silakan giatkan menulis. Gitu. Apapun profesi Anda, menulis itu diperlukan. Skill menulis. Ya. Mau jadi apapun. Apalagi yang secara langsung berkaitan dengan menulis, kayak guru, kayak dosen, kayak wartawan, pejabat atau staf pemerintah, atau sekretaris. Nah, apalagi kayak gitu ya jelas itu kebutuhan mutlak. Tapi apapun profesi Anda yang secara aktivitas lalu tidak berkaitan dengan menulis itu diperlukan, penting. Demikian. Terus untuk harapannya Pak siapa namanya tadi? Pak Holik. Pak Holik sama Pak Hilal ini, harapan untuk para jurnalisme ataupun audiens untuk kedepannya perihal di era 4.0 ini seperti apa? Ya. Ada iklan di TV yang biasanya dari dulu sampai sekarang itu tetap itu aja di iklannya. Kata-katanya juga seperti itu. Ini inspirasi ya. Sudahkah Anda minum Yakult hari ini? Ya. Semoga Yakult memberikan sumbangsi apa kan disponsori ini. Sponsori ya. Sudahkah Anda minum Yakult hari ini? Sudah, saya minum 2, kan seperti itu. Sama dengan menulis. Sudahkah Anda menulis hari ini? Sudah, 2 kata, 3 kata, 1 kalimat, tidak apa-apa. Lanjutkan lagi nanti. Sepenting 1 hari menulis. Ya, harus betul-betul tertanam diri kita ya, bahwasanya informasi itu, baik itu informasi yang kita punya, baik informasi dari orang lain, itu betul-betul saling keseimbangan.
pahami. Kita punya informasi, punya ide, punya gagasan, punya problem-problem sesuatu yang ada di luar, di masyarakat apa saja, informasikan kepada orang lain. Ya, jangan sungkan-sungkan, tapi harus komunikatif, harus betul-betul valid, fakta. Intinya menulis itu harus betul-betul fakta dan real. 5W 1H-nya harus jelas. Seperti itu. Orang lain pun juga seperti itu. Ya, cara memunculkan supaya orang itu bisa tetap kreatif, tetap menulis, memberikan informasi-informasi yang selayaknya, yang sesuai. Seperti itu, sama dengan tadi. Ya, tumbuhkan diri kita, tumbuhkan jiwa kita bahwa kita berada di dunia apa 4.0 apa 5.0, ya. Tengah-tengah itu. Bukan tengah-tengahnya, tapi kita itu adalah pemilik dunia. Kita itu adalah pemilik dunia. Dunia itu ada di genggaman kita. Sekali menginformasikan, sekarang ini juga sampai ke Amerika. Kita pemilik dunia. Dengan cara apa? Ya dengan media itu. Ya, dengan media itu. Maka dari itu, jangan sungkan-sungkan. Sekecil apapun ide, sekecil apapun gagasan, sampaikan. Tuh. Kalau dari Pak Hilal? Baik. Ini closing ya berarti ya? Apa? Closing berarti. Closing, statement akhir. Oke. Harapan untuk jurnalis atau audiens. Kalau jadi begini, kalau menurut saya kita sedang memasuki dunia yang sangat baru, sedang beranjak menuju ke sana. Tanda-tandanya sudah jelas dan manusia tidak hanya kaum jurnalis atau hanya penikmat jurnalis, siapapun itu mesti akan menghadapi hal-hal yang sepenuhnya baru. Terutama kita ditandai oleh sebuah dunia yang perubahannya semakin cepat. Nah, siapapun itu, apapun profesinya, terutama dalam konteks pembicaraan kita adalah kaum jurnalis atau penikmat berita, itu mau tidak mau harus menghadapi itu. Cara menghadapinya bagaimana? Banyak. Di antaranya adalah harus punya kemauan atau istilahnya itu punya kekuatan lah, kekuatan untuk belajar terus menerus. Nah itu tantangan zaman sekarang atau zaman masa depan lah, yang waktunya nggak lama lagi sebetulnya. Apa itu? 6.0. Jadi karena perubahannya itu cepat, jadi mau nggak mau harus belajar terus. Apa yang Anda pelajari saat ini, misalnya teman-teman yang ada di sini, misalnya ada yang belajar di pendidikan, ada yang belajar di ekonomi syariah, ada yang belajar di bahasa atau apapun, dalam waktu dekat ketika itu sedang geluti bisa jadi itu nggak relevan lagi, nggak berguna. Nah makanya perlu untuk belajar sesuatu yang berguna. Nah apa yang berguna ini berubah-ubah dan berganti-ganti dengan cepat, itu tantangannya. Makanya belajar sesuatu yang berguna begitu, itu kemampuan untuk selalu belajar itu adalah skill yang penting di masa depan. Nah termasuk kaum jurnalis itu mau nggak mau memang harus menghadapi perubahan ini. Apapun risikonya, apapun tantangannya. Satu hal yang perlu kita ingat, perubahan dari fisik ya, atau perubahan dari misalnya koran ke digital itu ada manfaatnya juga. Yang tadi kita bahas tadi. Misalnya dengan kondisi digital sekarang ini, berita semakin dibaca oleh siapapun, berita semakin mudah dikonsumsi oleh siapapun, dan sekarang itu enaknya siapapun bisa memproduksi berita, entah itu jurnalis maupun bukan. Nah itu sebetulnya keuntungan dunia digital, tetapi tetap ada efek sampingnya. Nah itu saya kira yang saya rasa harus kita hadapi bersama. Bagaimana rumusannya untuk menghadapi itu? Kita belum tahu karena kita belum memasuki secara total bagaimana efeknya. Yang jelas yang kerasa sedikit adalah efek hoax, kemudian efek yang tadi saya sebutkan tadi itu, tantangan-tantangan tadi itu. Tapi saya yakin akan muncul tantangan-tantangan baru nanti. Nah, kemudian untuk pembaca berita, ya kalau menurut saya menulis itu penting.
intinya beginilah, ini menunjukkan jati diri begitu. Ketika kita bermedia sosial, tunjukkan diri Anda, nggak usah sembunyikan. Misalnya nama media sosial itu nama asli saja, nggak usah nama palsu. Kemudian foto-fotonya foto asli saja. Kalau misalnya keberatan, misalnya menganggap foto itu haram, misalnya, ya paling tidak bukan foto palsu begitu kan. Ada orang yang sebetulnya pemilik akunnya itu cowok tapi fotonya cewek, kan ada yang begitu. Banyak itu. Jadi bukan begitu yang kita harapkan. Yang kita harapkan itu betul-betul jujur begitu loh. Jujur, valid. Nah, itu karena begitu, karena kita semakin menghadapi dunia yang semakin sering bohongnya daripada jujurnya. Nah, kalau nggak dari kita yang mulai jujur, menunjukkan diri kita yang sebenarnya, menunjukkan apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, apa yang ada di sekeliling kita. Nah, itu nanti kebohongan-kebohongan itu yang sering kita konsumsi. Jadi mungkin dengan cara sederhana itu kita bisa mengurangi lah, kalau tidak, walaupun nggak mungkin menghentikan, mengurangi merajalelanya kebohongan-kebohongan. Demikian, terima kasih. Oke, terima kasih. Tumpaskan waktu. Cukup sampai di sini dialektika dan juga diskusi kita pada siang hari ini. Saya Nur Fadila selaku moderator memandu diskusi kali ini. Saya pamit untuk undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.